Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah salat gerhana bulan, mudah-mudahan Allah senantiasa selain memberi hidayah taufik juga memberi ampunan kepada kita sekalian, dan juga memberi kemudahan serta keberkahan bagi kita beserta segenap keluarga atas berbagai macam nikmat yang kita peroleh sampai detik ini. Di antaranya adalah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, termasuk yang spesial pada saat ini, sholat gerhana bulan. Mudah-mudahan semua rangkaian kita ini tergolong amal soleh. Tidakkah kita ingat bahwasanya Allah menciptakan kita termasuk jin, tidak lain tidak bukan untuk tujuan yang utama dan mulia, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Sebagaimana firman-Nya tercantum dalam surah Az-Zariyat, yakni surah yang ke-51 pada ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Saat ini kita sedang melaksanakan satu rangkaian ibadah terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Nabi sabdakan. Jadi Rasulullah pernah menjelaskan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Jadi gerhana bulan maupun matahari tidak ada kaitannya dengan kelahiran dan kematian seseorang. Disinilah kita menyinggung ibadah. Maka dari itu, orang-orang yang benar akidahnya, benar ibadahnya terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu terjadinya gerhana bulan, maka yang Rasulullah perintahkan seperti ini, fa idza ra'aitum dzalik, maka bila kamu ada yang menyaksikan fenomena tersebut, fadu Allah, maka berdoalah kalian kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah, wa sallu, tegakkan salat, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Bukankah ini semua rangkaian ibadah? Tapi sebagian saudara kita masih terjebak dengan ritual dan tradisi.
entah namanya apa, selalu dikaitkan dengan klinik dan magis. Gerhana matahari maupun gerhana bulan dikaitkan dengan klinik. Padahal tadi hadis sudah dijelaskan tidak ada kaitannya dengan kelahiran dan kematian seseorang. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak ayat menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangankan gerhana bulan, jangankan gerhana matahari, sesuai dengan kehendaknya apapun bisa terjadi. Seperti yang kita alami saat ini, bukan? Pandemi yang tak sampai kapanpun tidak ada yang mengetahui. Maka dari itu kembali sadarilah, Allah menciptakan kita untuk beribadah, bukan untuk main-main. Bila di antara kita masih ada yang belum jelas, bahkan ragu, Allah kembali tegaskan dalam surah Al-Mu'minun, surah yang 23 ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan kalian main-main tanpa maksud dan tujuan yang jelas? Dan apakah kalian juga mengira bahwa ketika kalian mati kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tentu jawabannya tidak sama sekali. Kita diciptakan termasuk jin untuk beribadah. Dan tugas beribadah itu terus menerus sepanjang hayat di kandung badan. Dikaitkan dengan munculnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kita bicara tauhid, para ulama banyak menyebutkan pada bab tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi zat satu-satunya yang paling berhak diibadahi adalah Allah. Nah, ketika bicara bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah dari sisi tanda. Tanda dalam bahasa Arab disebut ayat. Bukti tanda itu ayat. Maka bukti atau tanda adanya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan tanda-tanda ayat kauniyah seperti gerhana ini. Dan yang kedua adalah ayat syar'iyah, apa yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah itu terus menerus sampai mati. Sebagian terjebak, usainya Ramadan dianggap ibadah selesai, padahal belum, baru sebagian rangkaian saja. Pantas Nabi mengingatkan kita supaya sadar, ibadah tidak akan pernah selesai kecuali ajal menjelang. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian ia lanjutkan di bulan Syawal selama 6 hari dimulai tanggal 2 sampai di penghujung Syawal. Boleh beriringan, boleh berselang-seling. Sepanjang Syawal total 6 hari, maka orang itu bagaikan puasa setahun penuh. Bagaimana menghitungnya? Di riwayat yang lain dijelaskan bahwa ibadah dilipatkan 10 kali. Maka siapa menunaikan Ramadan 1 bulan setara dengan 10 bulan. Lalu dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10, 60 hari. Dijadikan bulan 2 bulan. Maka 10 tambah 2, 12 bulan. Bukankah itu setara dengan setahun? Tidak lain tidak bukan mengingatkan bahwa ibadah tidak akan pernah usai kecuali ajal menjelang. Allah menegaskan hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat terakhir 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Tuhanmu sampai mati, sampai kematian datang kepadamu. Maka dari itu janganlah euforia selesai Ramadan. Tugas kita masih banyak. Alhamdulillah kita diberi kesempatan rangkaian ibadah yang langka ini, yaitu sholat gerhana bulan. Dan menurut para ahli, gerhana bulan jenis ini kurun waktunya ratusan tahun terjadi.
maka beruntunglah kita bisa menunaikannya dengan baik. Semoga menjadi rangkaian amal soleh kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bicara ibadah, setelah kita tahu tidak akan selesai kecuali ajal menjelang, ibadah itu pun dibagi lagi. Sering kita dengar di kitab para ulama menyebutkan ada ibadah mahdho, ada ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho, ibadah yang berkait langsung kepada Allah. Tetapi ibadah ghairu mahdho, ibadah yang tidak hanya terkait pada Allah, tapi juga terkait kepada sesama manusia. Terkait terjadinya gerhana bulan ini, seperti hadis yang tadi dikutip, selain kita diperintahkan berdoa, bertakbir, sholat, lalu bersodakoh. Inilah ibadah yang terkait bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia. Maka inilah saat yang tepat sekalian mempraktekkan hasil pendidikan Ramadan kemarin. Rasulullah ketika bicara Ramadan pernah bersabda, afdolus sodakoti sodakotun fi Ramadan, bahwa sodako yang paling utama adalah ditunaikan di bulan Ramadan. Bukan berarti sekarang selesai. Terkait dengan adanya gerhana bulan ini, inilah saat yang tepat sesuai perintah Rasulullah, perbanyaklah sedekah. Terlebih lagi saudara kita di Palestina sedang membutuhkan bantuan, bukan? Inilah saat yang tepat, bersedekahlah. Bukankah Rasulullah pun pernah mengingatkan bahwa di akhirat kelak nanti di hari kiamat, seseorang bergantung atau bernaung di bawah pahala sedekahnya. Maka jangan sekali-kali menunda-nunda, walaupun sedikit, kecil, sebatas kemampuan. Rasulullah kembali mengingatkan, habbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan sunnah yang dicintai Allah adalah yang kontinu meskipun dalam jumlah sedikit. Inilah saat yang tepat. Alhamdulillah kita sudah menunaikan sholat, dan kita sudah berdoa, sebagian bertakbir, lalu lengkapi dengan memperbanyak sedekah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sadarlah, ibadah tidak akan pernah selesai kecuali ajal menjelang. Masih banyak rangkaian ibadah kita berikutnya. Barang siapa karena saat ini masih di bulan Syawal yang belum sempat menunaikan puasa sunnah Syawal, bersegeralah. Lalu bagaimana supaya kita kembali semangat beribadah setelah kita tahu ibadah tidak akan tuntas sebelum ajal tiba? Banyak cara. Yang pertama tentunya kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah, taufik selain ampunan, supaya tetap istiqomah. Rasulullah mengajarkan dan menganjurkan kita untuk berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Atau dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itulah diantara cara supaya kita kembali bersemangat ibadah. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah salat gerhana, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah, taufik dan keberkahan bagi kita sekalian. Lalu berikutnya apa supaya kita kembali semangat beribadah sampai akhir hayat kita masing-masing? Selain berdoa, maka kita wajib bersungguh-sungguh berjihad. Dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 pada ayat terakhir 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami akan kami beri petunjuk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah beserta orang yang berbuat baik. Jadi kita wajib bersungguh-sungguh. Jangan bermalas-malas. Bersungguh-sungguhlah. Selain berdoa kepada Allah, kita wajib berupaya. Di antara bentuk nyata berupaya supaya semangat yang dulu pernah kita raih di bulan Ramadan kembali tumbuh dan berkembang, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bukankah Rasulullah mengingatkan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu? Seseorang bergantung agama temannya, maka tengok bergaul dengan siapa dia. Begitu pula kita kalau ingin semangat beribadah, carilah minimal teman-teman yang kemarin sama-sama iktikaf, sama-sama tarawih, sama-sama mengaji dan seterusnya, supaya kita kembali bersemangat. Dan yang terakhir, insya Allah inilah yang paling mudah sebenarnya, supaya kembali semangat beribadah. Tahu tugas kita semua, tujuan utama penciptanya itu beribadah, tidak lain memperbanyak mengingat mati. Rasulullah yang perintahkan aksiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut, perbanyak olehmu mengingat pemotong kelezatan hidup, yaitu kematian. Karena seseorang kalau banyak mengingat mati, maka ketika dia ada tendensi untuk berbuat buruk, pasti dia akan urungkan. Dan dia akan sadar dunia ini fana. Maka dia akan bergegas untuk menyiapkan bekal terbaik selain mempertahankan akidah. Bukankah kita diperintahkan untuk bersegera dalam kebaikan? Surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah oleh kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah beberapa rangkaian cara supaya kembali kita bersemangat ibadah. Mudah-mudahan kalaupun ajal kita tiba, kita tergolong mati dalam husnul khotimah. Maka di khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberi ampunan, termasuk kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, para pemimpin kita. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah, dihindari dari siksa kubur dan neraka, serta dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kita mohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang lagi sulit diberi kemudahan, yang kekurangan dicukupkan, yang sedang galau diberi ketenangan. Mudah-mudahan kita beruntung fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma musarrif al qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
فبأي آلاء ربكما تكذبان